Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana nih? Apa kabarnya kelas 7A, 7B, 7C? Semoga semuanya sehat. Dan pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi tentang etika. Pastinya kalian juga sudah paham apa itu etika, lalu etika itu harus bagaimana, etika di mana saja, pasti juga kalian paham ya. Jadi kita akan saksikan, kita akan pelajari materi etika ini dengan bersama-sama. Oke, kita langsung saja etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika pergaulan harus diperhatikan karena satu, manusia harus dituntun untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu atau biasa kita sebut dengan makhluk sosial. Yang kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi kita sendiri. Hal mendasar dalam etika pergaulan. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah, perhatikan terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Misalnya, terhadap orang yang lebih tua atau dituakan, harus kita hormati. Orang yang sebaya harus kita hargai. Orang yang lebih muda harus disayangi. Etika pergaulan di beberapa tempat. Yang pertama, di sekolah. Dalam berinteraksi harus ada hubungan timbal balik dengan seluruh personal atau disebut dengan seluruh karyawan, bapak ibu guru yang ada di sekolah. Di masyarakat, adanya interaksi hubungan timbal balik dengan anggota masyarakat. Contohnya di toko dengan pelayan toko, di kantor pos dengan karyawan, dengan tetangga, dan sebagainya. Di rumah, dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan anggota keluarga, baik orang tua maupun saudara. Etika pergaulan selanjutnya, beberapa contoh sopan santun dalam pergaulan. 1. Etika dalam berbicara. A. Harus menatap lawan bicara. B. Suara harus jelas terdengar. C. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. D. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. E. Bisa mengimbangi lawan bicara Anda. F. Berusaha menyenangi lawan bicara. G. Mampu menciptakan suasana humor. H. Memuji lawan bicara. I. Mampu menjadi pendengar yang baik. C. Dalam berbicara, hindari hal-hal membicarakan kejelekan orang, hal sensitif, memotong pembicaraan, mendominasi, dan sebagainya. Etika dalam berkenalan. Yang pertama, ucapkan nama dengan jelas, lalu lakukan kontak mata, jabat tangan dengan hangat, tidak dingin, perkenalkan pria atau wanita. Lalu jangan lupa pada saat sedang duduk sebaiknya Anda berdiri, jangan melakukan perkenalan di tempat yang ramai. Berikutnya, etika dalam bertelepon. Segera angkat telepon yang berdering, sebut salam dan nama, bersikaplah hangat, jangan menerima telepon sambil makan. Bila telepon terputus, maka penelepon pertama harus menyambungkannya kembali. Jangan telepon sambil menelpon orang lain. Wah, gimana caranya ya? Kendalikan emosi, ucapkan kata-kata dengan jelas, hindari pembicaraan dengan akrab yang berlebihan. Pada akhir pembicaraan, ucapkan salam penutup, ucapkan terima kasih. Berikutnya, etika dalam menegur atau memberi hormat. Bila berjumpa dengan segerombolan kenalan, hendaknya kita terlebih dahulu menegur
atau memberi hormat kepada orang yang paling tua dari rombongan itu. Lalu yang kedua, jangan menyimpan tangan di saku atau meletakkan di bagian pinggang, karena akan memberi kesan sombong atau tidak sopan. Etika berikutnya, etika dalam bertamu. Beritahu lebih dulu untuk mendapat kepastian apakah tuan rumah ada di rumah atau tidak. Tepat waktu untuk memberikan kesan baik pada yang punya rumah. Masuk bila sudah dipersilakan. Bila pintu tidak terkunci, jangan sembarangan main masuk. Ucapkan salam, jangan lupa, sebagai penghormatan kepada yang punya rumah. Demikian juga pada saat hendak ingin pamit pulang. Lanjut, masih dalam hal bertamu. Ingat waktu, jangan berlama-lama. Jangan memegang barang yang bukan punyanya. Jaga sikap dan omongan. Jangan sekali-sekali mengkritik interior rumahnya, seberantakan apapun. Lalu situasi rumah, bila situasi rumah sedang kurang enak atau membutuhkan perhatian tuan rumah, sebaiknya segera pamit. Jika ada tamu lain, perkenalkan diri Anda pada tamu yang datang. Lalu masih kita lanjut ke etika pergaulan berikutnya. Etika dalam berpenampilan. Yang pertama, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lalu yang kedua, memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari rasa minder atau rendah diri. Yang keempat, terakhir, bersikap wajar, tidak over atau under confidence. Ya, apa adanya lebih bagus. Masih lanjut, etika pergaulan. Etika dalam berpakaian. Nah, ini yang penting. Yang pertama, bagi yang bertubuh kurus, hindari pakaian yang ketat. Nah, diutamakan bahan yang halus dan melayang. Warna terang lebih dianjurkan. Gunakan motif garis horizontal. Bagi yang bertubuh besar, mohon maaf juga, hindari busana motif horizontal. Hindari ornamen busana dan aksesoris berlebihan. Warna kulit terang akan lebih menarik mempergunakan busana yang berwarna gelap. Lalu untuk yang wanita nih, perpaduan motif dan warna busana, baik kebaya atau blus, kain panjang atau pendek, rok atau selendang, itu akan dipadu-padankan dengan senada. Kita lanjut, masih dalam hal berpakaian. Kalau untuk yang pria, warna kemeja diusahakan serasi dengan warna jas dan dasi. Kemeja motif kotak-kotak tidak disarankan dipadu dengan jas pada acara resmi. Pemakaian dasi disesuaikan dengan warna kemeja daripada warna jasnya. Lalu, pada setelan jas maupun kemeja berdasi, disarankan tidak menyelipkan pin atau benda lain yang membuat saku menggelembung. Contohnya, kacamata, handphone, dompet, dan lain-lain. Lalu pada pemakaian dasi, pangkalnya harusnya berakhir pada gesper ikat pinggang yang dipakai. Dasi kupu-kupu hanya untuk pakaian dan acara tertentu. Untuk acara resmi, pakai sepatu warna hitam dan kaos kaki disesuaikan dengan warna jas atau warna hitam. Hindari sepatu dengan sol karet atau warna lain. Nah, terakhir, ciri-ciri seseorang memiliki berkepribadian baik. Yang pertama, disukai banyak orang, dihargai, dan dinilai sebagai orang yang menyenangkan dalam pergaulan. Lalu, dianggap sebagai orang yang patut mendapatkan kepercayaan dan penghargaan. Berikutnya, biasanya adalah orang yang suka melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, suka menolong, memberi perhatian terhadap kepentingan orang lain. Berikutnya, sanggup mengasihi orang lain, walaupun orang itu telah menyakiti hatinya dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi harus saling memaafkan. Dan yang terakhir, tidak pernah lari dari tanggung jawab dan konsekuen dalam bertindak. Oke, demikian etika pergaulan.
Semoga kalian memiliki etika pergaulan yang baik dimanapun kalian berada. Terima kasih. Oke, bagaimana materi tadi? Semoga etika tersebut sudah kalian terapkan di manapun kalian berada. Dan harapan Ibu, semoga kalian tetap memperhatikan etika dan kalian tetap harus menjaga nama baik kalian dan orang tua kalian, ya. Terima kasih 7A, 7B, dan 7C.